Senapan itu adalah senapan runduk yang sempurna. Senapan itu mampu menembakkan peluru supersonik, dan yang paling mengerikan, sekali seseorang terkena pelurunya, luka itu akan terus mengucurkan darah tanpa henti. Anak laki-laki itu melihat peluru di tangannya, dan menyadari bahwa peluru itu sebenarnya adalah seekor kutu. Pada saat yang sama, peluru itu kembali menghantam lehernya, meski sang penembak berada 10.000 meter jauhnya. Akurasi penembak itu berasal dari bantuan manusia capung yang terbang di udara. Mata makhluk tersebut layaknya kamera, memantau si anak dari segala arah. Anak itu menutup mata. Saat peluru itu bergerak perlahan mendekatinya, ia menebak lokasi sniper berdasarkan sudut datangnya peluru, lalu melesat dengan cepat ke arah sumber serangan. Ketika sniper itu bersembunyi ke dalam gua, anak itu sudah berada tepat di atasnya. Namun tiba-tiba, dari mulut sniper itu, menjulur sejumlah besar tentakel gurita yang membelit tubuh si anak, mencoba menyeretnya ke dalam jurang untuk mati bersama. Tak disangka, si anak justru menggunakan tentakel-tentakel itu untuk menempel di dinding gua, dan sekaligus menyelamatkan makhluk gurita tersebut. Merasa posisinya terancam, gurita itu langsung kabur. Anak itu mengejarnya, bukan untuk membunuh, tetapi hanya untuk mendapatkan informasi. Namun gurita yang tampak pengecut itu bersikeras bahwa ia tidak akan pernah mengkhianati teman-temannya. Ia kemudian memutus tentakelnya sendiri, dan menjatuhkan diri ke danau berisi piranha. Namun anak itu berhasil menyelamatkannya tepat pada waktunya. Jika bukan karena mereka bertemu sebagai musuh, mungkin mereka bisa saja menjadi teman. Setelah itu, anak tersebut melempar gurita itu ke tepi danau, sementara dirinya sendiri diserang dan digigit seekor hiu. Gurita itu kebingungan, tidak mengerti mengapa anak yang menjadi musuhnya rela mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Dengan mudah si anak menaklukkan hiu itu, tanpa menyadari bahwa musuhnya sebelumnya telah memasang sebuah lencana di tubuhnya. Saat ia akan pergi, suara aneh bergema di dalam kepalanya. Tak lama kemudian, seekor ikan pedang melesat dan menusuk telapak tangannya, sementara ia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan musuhnya. Ia menjadi seperti papan sasaran hidup. Setiap kali musuh melemparkan anak panah, tubuhnya selalu tertembus oleh ikan pedang. Namun anak panah itu tidak memiliki bentuk fisik, sehingga ia tidak dapat menghindar atau menangkisnya. Ketika anak panah terakhir dilemparkan dan angka di papan sasaran hilang menjadi 0, anak itu roboh dan kehilangan kesadaran. Namun saat dua musuhnya merayakan kemenangan, kepala mereka tiba-tiba terpisah dari tubuh. Ternyata anak itu sejak awal hanya berpura-pura mati. Ujung panah yang tertancap di kepalanya telah ia pasangi pengisap tentakel gurita. Ia telah memahami kemampuan musuhnya. Pada saat panah itu menembus tubuhnya, ia menangkapnya, memasang pengisap tersebut, lalu berpura-pura terkena serangan. Sebagai mantan juara lempar dart, ia menghitung sempurna lintasan lempar musuh, memprediksi titik jatuh setiap panah, dan berhasil menghindari kerusakannya. Meskipun ia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, anak itu jatuh karena kehilangan terlalu banyak darah. Saat ia mengira ajalnya tiba, gurita itu muncul kembali, mengangkat tubuhnya, dan membawanya dengan cepat menuju pintu keluar gua.